A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Shadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengucapkan pujian tertinggi kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin, karena Allah telah mengutus Rasulullah yang maha agung yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk kecintaan kepada beliau, maka kita perbanyak salat dan salam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah belajar dari nama-nama, bahkan nama orang yang berada di sekeliling Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pada bulan Rabiul Awal, bahkan bulan-bulan lain, orang belajar tentang sosok Muhammad. Belajar siapa sih Muhammad itu. Kemudian banyak buku bestseller bercerita tentang sosok Muhammad. Bahkan banyak sekali video-video yang ditayangkan betapa menceritakan sosok Muhammad. Banyak buku-buku yang ditulis demikian, bahkan ribuan halaman. Tidak habis-habisnya bercerita tentang sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih nama, kemudian pelajaran yang kita dapatkan dari nama-nama itu? Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya ayah yang bernama Abdullah. Abdullah itu adalah hamba Allah yang taat kepada Allah. Maka banyak para ulama menyebutkan, walaupun pada masa itu adalah masa transisi dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, tetapi ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tetap menyembah Allah, yang kuat imannya, kuat akidahnya. Dia betul-betul sebagai sosok hamba yang dipercaya, kemudian diyakini adalah orang-orang yang sangat mulia di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu, kita belajar sebagai seorang ayah, bahkan boleh jadi ayah-ayah yang lain, ini belajar betapa karakter nama Abdullah. Boleh jadi nama kita Wirahadi Kusuma, boleh jadi nama kita adalah siapapun, tetapi karakter yang harus ada pada diri kita yaitu sebagai hamba, sebagai ahli ibadah, orang yang tunduk dan patuh kepada pimpinannya, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kuat akidahnya. Maka belajar dari ayah Muhammad bernama Abdullah itu melahirkan karakter yang kita juga hobi dan sering mau melaksanakan ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah Rasulullah Muhammad punya seorang ibu bernama Aminah. Pelajaran dari nama ini, Aminah adalah orang yang aman dan mampu mengamankan, memberikan kenyamanan bagi dirinya, dan dia akan memberikan kenyamanan bagi orang lain. Betapa Rasulullah dibesarkan dalam rahim seorang ibu yang penuh dengan keamanan. Betapa Rasulullah memiliki seorang ibu yang aman mulai dari proses kandungannya, bahkan sampai dia 9 bulan, sampai melahirkan, bahkan dibesarkan sampai 6 tahun. Itu demikian dahsyat betapa Rasulullah bahagia sekali karena memiliki ibu, memiliki karakter yang membahagiakan, menyamankan dirinya dan menyamankan orang lain. Tutur kata yang demikian lembut, kemudian hati yang penuh dengan keikhlasan karena itu punya kenyamanan, memiliki ketenangan, kedamaian, dan mampu mendamaikan orang lain. Bahagia membahagiakan orang lain. Ini yang sangat dahsyat dari sosok ibu yang bernama Aminah. Aminah memberikan kenyamanan bagi dirinya dan berusaha memberikan kenyamanan untuk anak-anaknya, termasuk adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pembantunya, termasuk orang yang menyusuinya. Ini adalah satu energi yang luar biasa kita belajar dari sosok
yang berada di lingkungan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya ada sosok yang selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil bernama Halimatus Sa'diyah. Halimah artinya orang memiliki kelembutan, kejernihan, kemudian Sa'diyah artinya bahagia. Beliau adalah selain memiliki kelembutan hati, kemudian kelembutan jiwa, kelembutan tutur kata, dan sikap yang penuh dengan keramahan, mendidik dengan tulus, mengembangkan, menumbuhkan dengan penuh kebahagiaan. Bahkan beliau juga sangat bangga, sangat bahagia memiliki dan mengasuh seorang sosok Muhammad kecil saat itu, bahkan dengan tulus ikhlas, walaupun sebagian orang lain tidak berkenan untuk menyusuinya, mengasuhinya. Bahkan sosok Halimatus Sa'diyah ini menjadi satu yang demikian dahsyat untuk tumbuh besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran berikutnya dari nama ini kita juga belajar bahwa siapapun menjadi pengasuh, boleh jadi kakek, boleh jadi nenek, boleh jadi bibi, boleh jadi paman, boleh jadi kakak, atau siapapun guru, dosen, sebagai pengasuh, pengayom, pendidik anak-anak kita, mari kita lembutkan hati kita. Mari kita mendidik dengan bahagia, riang gembira. Kenapa? Karena ternyata mendidik penuh dengan kelembutan, memahami psikologis anak, memahami situasi sosial, ini memberikan efek psikologis, bahkan efek spiritual, efek sosiologis, bagaimana nanti anak berubah, anak berkembang. Mari kita dekati mereka, tahu perasaan mereka. Misalnya suasana hari ini Gen Z yang demikian peduli kepada internet, sangat butuh kepada zaman, sesuai dengan zaman mereka, maka kita harus pedulikan mereka. Mari kita lembutkan jiwa kita untuk menyesuaikan psikologis mereka, menyesuaikan kondisi sosial mereka. Karena ini yang mereka butuhkan hari ini. Kita belajar dari sosok Halimah ini, bagaimana tetap tegas kepada anak-anaknya, tapi mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyejukkan. Kalau hatinya sudah disentuh, kalau otak yang disentuh, boleh jadi tidak masuk akal mereka. Karena orang tua, guru, dosen yang sudah profesor mendidik anak-anak usia Gen Z boleh jadi tidak masuk karena persoalan akal mereka dengan akal anak-anak ini belum tentu cocok. Tetapi ketika kita sentuh hatinya, hati yang penuh dengan halim, hati yang penuh dengan saadah, hati yang penuh dengan kebahagiaan dan kelembutan, maka dia akan menembus hati dan pikiran anak-anak muda kita menjadi karakter-karakter yang luar biasa dahsyat. Oleh karena itu, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada seorang sosok kakek yang juga dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muthalib misalnya. Bagaimana Abdul Muthalib ini mengantarkan Rasulullah sampai usia 9 tahun. Ini juga dahsyat yang luar biasa yang disebut dengan Syaibatul Hamdi. Memiliki pujian yang demikian dahsyat. Beliau itu adalah karakter yang dermawan, Abdul Muthalib itu. Bagaimana ini dimiliki oleh semua orang, semua kakek kita, semua guru kita, semua tokoh masyarakat kita, bahkan siapapun yang menjadi idola kita, itu sangat dermawan. Dermawan sekali. Bahkan dia selalu menghadiahkan, selalu berbagi kepada orang lain. Ini pelajaran penting. Bagaimana Muhammad memiliki karakter yang demikian hebat itu dikelilingi orang-orang yang demikian hebat. Maka tidak akan pernah ada sosok manusia yang hebat luar biasa tanpa dikelilingi, tanpa didukung oleh manusia hebat lainnya. Walaupun beliau memiliki ayah Abdullah meninggal sebelum beliau lahir. Ibunya juga belum beliau genap usia baligh. Termasuk kakeknya demikian juga wafat. Tetapi beliau di-backing, didukung oleh memiliki karakter-karakter mulia itu sehingga menjadi sosok yang sangat dahsyat, yaitu menjadi sosok yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan kesempurnaannya. Belum lagi kita belajar dari kata-kata nama Abu Thalib. Kita belajar dari nama Khadijah, belajar nama Aisyah, memiliki karakter-karakter mulia, saking mulianya, penuh dengan kemuliaan dan terus walaupun Abu Thalib tidak sampai menjadi muslim, kemudian dia terus mendorong
keponakannya menjadi orang yang sedemikian hebat karena karakter-karakter yang mengelilingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang hebat. Walaupun ada nama lain Abu Lahab, Abu Jahal, dan ini merupakan lingkungan keluarga, tapi lebih banyak orang-orang yang baik mendukung beliau. Walaupun ada orang-orang lain keluarga dekat yang juga memusuhi, tapi tidak sebanding dengan karakter-karakter yang baik tadi. Demikian sebagai renungan kita bersama. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua menjadi belajar. Ternyata semua nama karakter yang berada di lingkungan Muhammad adalah super hebat dan ini mendukung dakwah Islam secara sempurna. Demikian sebagai renungan kita bersama. Aku qouli hadza nastaghfirullahal azim. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.